Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, kebaikan-Mu yang Tuhan selalu nyatakan. Kembali pada saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan dengan sukacita akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia, pasal yang pertama ayat 6-7. Tertulis demikian. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah fenomena yang disebut dengan nocebo effect. Nocebo effect adalah kondisi di mana orang mengalami kemerosotan kapasitas fisik dan mental disebabkan karena sugesti atau perkataan negatif yang terus ia dengar dan ia percayai. Di saat kita berulang kali mengatakan pada diri kita sendiri, "Saya tidak mampu, ini pasti gagal, saya tidak akan berhasil," otak kita secara biologis menciptakan hambatan dan menurunkan daya juang untuk menghadapi tantangan. Pola pikir, paradigma, dan ucapan yang negatif akan melumpuhkan potensi kita sebelum kita mencoba. Dan inilah yang disebut dengan nocebo effect. Kecenderungan manusia untuk membatasi diri melalui perkataan bukanlah hal yang baru. Ketika Tuhan memanggil Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, respons atau sikap secara spontan dari Yeremia adalah menyebutkan kekurangan dirinya. Dia katakan, "Aku tidak pandai berbicara, aku ini masih muda." Yeremia merasa tidak bisa, tidak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Yeremia tidak punya kepercayaan pada dirinya sendiri. Tapi Tuhan berfirman kepada Yeremia, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan." Kita perhatikan di sini bagaimana Tuhan langsung memotong perkataan Yeremia. Janganlah katakan aku ini masih muda. Yeremia memang masih muda. Tuhan tidak menyangkal hal itu. Tapi Tuhan menolak sikap Yeremia yang merasa lemah, yang merasa tidak mampu, yang tidak punya kepercayaan diri. Tuhan mau Yeremia melangkah dengan penuh kepercayaan. Tuhan mau Yeremia berfokus pada janji dan kekuatan Tuhan, bukan berfokus pada ketidakmampuannya, bukan berfokus pada kelemahannya. Ketika Yeremia mengucapkan, "Aku ini tidak pandai bicara, aku ini masih muda," sebenarnya Yeremia sedang mengucapkan kekalahan. Dan terhadap hal itu Tuhan mengubahkan pikiran Yeremia supaya mengucapkan kemenangan. Keberhasilan Yeremia bukan terletak pada usianya atau kepandaiannya berbicara, tapi keberhasilannya ditentukan atau terletak pada kuasa Tuhan yang mengutusnya. Tuhan mau agar Yeremia menyelaraskan lidahnya, ucapan-ucapannya, perkataan-perkataannya dengan kehendak Tuhan, bukan dengan perasaan takutnya, perasaan rendah dirinya, perasaan ketidakmampuannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan? Ucapkan kemenangan, bukan kekalahan. Ucapkanlah perkataan yang baik,
buat diri kita sendiri. Jangan ucapkan hal-hal yang buruk. Jangan ucapkan ketidakmampuan, ketidakbisaan, tapi ucapkan kemampuan, kebisaan karena kuasa Tuhan yang memampukan kita. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Selama sepanjang hari ini, apa yang mendominasi pikiran dan perkataan kita? Apakah kita lebih sering memperkatakan kekhawatiran, memperkatakan kegagalan, memperkatakan keburukan, ataukah kita memperkatakan kemenangan, memperkatakan janji firman Tuhan, pemeliharaannya, pertolongannya atas kita? Mari jangan biarkan perkataan kekalahan menguasai hari-hari kita dan membuat diri kita benar-benar kalah. Ucapkanlah perkataan iman, perkatakan kemenangan, karena Tuhan ada bersama kita. Dan Tuhan yang bersama dengan kita, yang Immanuel, menyertai kita, adalah Tuhan yang berkuasa untuk memberikan kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengajar kami, mengubahkan pola pikir kami, sikap kami, yang selama ini selalu memperkatakan yang tidak baik terhadap diri kami sendiri, yang memperkatakan kekalahan, yang memperkatakan hal-hal yang tidak baik. Tolong kami Tuhan, ubahkan kami, sehingga perkataan kami adalah perkataan kemenangan, perkataan-perkataan yang membangun diri kami. Oleh karena Engkau Tuhan yang bersama kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pertolongan, memberikan kami kemenangan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami selalu Roh Kudus, sehingga perkataan kami senantiasa selaras dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu, berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sedang dalam pergumulan persoalan, sakit penyakit, masalah-masalah apapun juga. Lawatlah dan kerjakanlah kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami jawaban, kami alami pertolongan Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.